an Abi Dzar qala, dan dari Imam Tabrani dan Imam Ibnu Hibban dari Sayyidina Abi Dzar qala, berkata ia, ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abi Dzar, telah mewasiatkan akan diriku oleh kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi khisalin minal khairi, dengan berbagai macam perbuatan kebaikan. Dengan berbagai macam perbuatan kebaikan. Apa? Yaitu wa ausani. Jadi kata Abi Dzar, Rasulullah wasiatkan kepada diriku dengan apa? Lakukan, perbuat, kerjakan macam-macam kebaikan. Kerjakan kebaikan-kebaikan. Lakukan segala nilai-nilai kebaikan-kebaikan. Wa ausani, dan kata Sayyidina Abi Dzar, telah mewasiatkan juga akan diriku Rasulullah, an la anzura, agar bahwa aku tidak memandang, tidak melihat ilaman huwa fauqi, kepada orang yang dia itu berada di atasku. Wa an anzura ilaman huwa duni, dan Rasulullah mewasiatkan kepada diriku agar aku memandang kepada orang yang dia itu di bawahku. Nih, Rasulullah wasiatkan kepada Sayyidina Abi Dzar, mungkin Abi Dzar Al-Ghifari kali ya. Rasulullah wasiatkan kepada beliau, kepada Sayyidina Abi Dzar, agar aku disuruh untuk memandang, melihat kepada orang yang di atasku. Kepada orang yang di atasku. Oh Allah, agar aku tidak memandang kepada orang yang di atasku. Jadi jangan melihat ekonomi orang yang di atas kita, jangan. Gitu tuh. Ya. Akhirnya nanti kita nggak nerima aja dikasih rezeki udah mapan sama Allah. Kenapa? Karena ngelihat ekonomi, kita ngelihat ekonomi ini di atas kita, orang yang kehidupannya, ekonominya, kekayaannya di atas kita. Jangan, kata Rasulullah. Rasulullah wasiatkan kepada Abu Dzar, jangan melihat kehidupan seseorang yang ekonominya, kekayaannya di atas kita. Jangan. Akhirnya nanti apaan? Nggak bersyukur aja sama Allah, padahal udah dikasih alhamdulillah, ya, rezekinya alhamdulillah lumayan, ada lebih dan segala macam. Tapi karena yang dilihat ekonominya, kekayaannya orang yang di atas dia, akhirnya dia nggak bersyukur kepada Allah. Akhirnya merasa kurang aja, merasa nggak terima dikasih rezeki yang udah cukup sama Allah, bahkan lebih. Kenapa? Karena dia memandang ekonomi itu kepada orang yang kekayaannya di atas dia. Rasulullah wasiatin kepada Sayyidina Abi Dzar. Berarti wasiat buat kita juga. Kalau kita mandang ekonomi, mandangi yang di bawah kita, sehingga kita nanti banyak bersyukur kepada Allah. Jangan memandang ekonomi kekayaan yang kekayaannya itu berada di atas kita, jangan. Tapi disuruh agar memandang an anzura ila man huwa duni, agar aku memandang kepada orang yang ekonominya di bawahku, sehingga apa? Dia bersyukur sama Allah. Dia selalu berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena yang dipandang kehidupan ekonominya di bawah dia. Alhamdulillah. Biar kata rumah ngontrak, tapi saya nggak seperti lihat tuh di pinggir-pinggir kali, di bawah jembatan, tidur di bawah jembatan, tidur di bawah, dialasin sama koran atau dialasin sama kardus. Malam kedinginan tuh, ya, nyamuknya banyak. Saya alhamdulillah, biar kata rumah ngontrak, tapi alhamdulillah Allah kasih, gitu tuh. Allah kasih masih nggak kedinginan kalau malam, nggak digigitin nyamuk, hujan ada teduhannya. Tuh, harusnya kalau dia melihat
ekonomi yang di bawah dia, sehingga dia banyak bersyukur sama Allah, banyak berterima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harusnya melihat ibadah kalau di atas. Ya Allah, ibadah saya belum seperti dia, belum ada apa-apanya. Itu kalau mau lihat ibadah, jangan lihat kekayaan di atas kita, jangan lihat ekonomi di atas kita, sehingga kita bisa nggak bersyukur sama Allah. Tapi kalau melihat ekonomi, disuruh yang di bawah kita, biar kita ini banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak nerima, banyak-banyak berterima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau lihat ekonomi. Tapi kalau melihat ibadah, ya Allah, saya masih belum apa-apa tuh, ya. Saya masih belum apa-apa sama dia tuh, ya. Dia Masya Allah, ya, ibadahnya, ketaatannya, ya, Masya Allah dia tuh. Mesti kalau ngelihat ibadah, ngelihat ketaatan, ngelihat nilai-nilai kebaikan, kita mesti lihat orang yang di atas kita, boleh. Itu supaya apa? Kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita bisa banyak lagi untuk melakukan nilai-nilai ketaatan, melakukan nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Karena kita melihat ibadah orang lain yang di atas kita. Itu. Sehingga dengan kita melihat ibadah orang yang di atas kita, kita akan lebih meningkatkan lagi nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dianjurkan dalam agama, bukan melihat ekonomi yang di atas kita. Akhirnya nggak bersyukur sama Allah, nggak terima, nggak merasa puas. Wa ausani, dan kata Sayyidina Abi Dzar, telah mewasiatkan juga kepadaku oleh Rasulullah SAW bihubbil masakin. Rasulullah mewasiatkan kepada diriku untuk mencintai orang-orang miskin. Disuruh untuk mencintai orang-orang miskin. Rasulullah paling cinta sama orang-orang miskin. Paling senang sama orang-orang miskin Rasulullah. Wadunui minhum, dan telah mewasiatkan juga akan diriku oleh Rasulullah, kata Sayyidina Abi Dzar, selain mencintai orang-orang miskin, wadunui minhum, dan dekat sama orang-orang miskin. Dekat sama orang-orang miskin. Ini Rasulullah wasiatkan kepada Sayyidina Abi Dzar. Dan juga tentu buat kita umatnya, ya, agar kita ini mencintai orang-orang yang miskin dan juga dekat kepada mereka. Orang-orang yang memang dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah paling cinta sama orang-orang miskin, dan Rasulullah paling dekat sama orang-orang miskin. Jangan kita jauhin, ya. Jauhin, jangan. Justru mereka tuh orang-orang yang ketika mereka ngangkat tangan berdoa, tembus ke langit. Itu tuh, ya, orang-orang yang seperti itu tuh yang dia ngangkat tangan berdoa, ya Rob, fulan perhatiin saya, fulan nggak jauhin saya dengan ekonomi saya yang pas-pasan, ekonomi saya yang seperti ini, keadaan saya yang miskin ini, dia selalu dekat sama saya, dia mau tuh untuk berbagi sama saya. Doanya orang miskin ini tembus ke langit tuh, paling cepat doanya tembus. Nah, kembali apa? Kemanfaatan buat diri kita dunia dan akhirat. Wa ausani, dan Rasulullah mewasiatkan kepada diriku, kata Sayyidina Abi Dzar, an asila rahimi. Rasulullah mewasiatkan akan diriku agar aku menyambung tali silaturahmi. Wa in adbarat, sekalipun orang itu menjauh, sekalipun dia menjauh, membelakangi. Adbarat, membelakangi, artinya dia nggak nyambung sama kita, dia nggak mau datengin kita, udah kita datengin deh, gitu tuh. Dia nggak mau datengin, dia jarang datang, jarang apa. Udah, emang kita yang ada waktu dan kita tahu keutamaan, kemuliaan untuk orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi,
Datengin dia, sekalipun dia nggak datengin kita, sekalipun dia nggak silaturahmi sama kita, kita ada waktu, memang pas waktu kita, ada waktu kita, datengin. Kata Sayyidina Abi Dzar, Rasulullah mewasiatkan diriku agar aku menyambung tali silaturahmi, wa in adbarat, sekalipun dia nggak nyambung tali silaturahmi, nggak datengin, kita yang datengin, nggak apa-apa. Kita yang datengin, nggak apa-apa. Wa awsani, dan Rasulullah mewasiatkan kepada diriku an la akhafa fillahi laumata laim, agar aku tidak takut di jalan Allah Subhanahu wa taala akan umpatan, cemoohan, ejekan orang yang mencela, yang menghina, yang mencemoohkan, yang mengejek. Jangan takut. Selama kita dalam kebenaran, selama kita dalam kebaikan, kita ajak, kita dakwah orang-orang dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jangan takut akan celaan, cemoohan, ejekan orang yang mengejek, yang mencemooh, yang mencela. Jangan takut. Udah, serahin aja sama Allah. Kita mah belum seberapa. Rasulullah bukan hanya itu. Udah waktu belum pada tahu? 1 menit lagi. Hah? 1 menit lagi. Kita belum seberapa. Rasulullah bukan hanya dihina, bukan hanya diejek, bukan hanya dicemooh, tapi apaan? Diganggu, ya, dilemparin pakai kotoran, ya, dilemparin dan segala macem. Tuh, kita belum seberapa. Makanya Sayyidina Abi Dzar diwasiatkan oleh Rasulullah. Rasulullah mewasiatkan diriku, kata beliau, agar aku nggak takut di jalan Allah akan celaan, umpatan, ejekan, cemoohan orang-orang yang mengejek, yang mencemooh, yang mencela. Jangan takut, udah. Emang itu suatu kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Udah, terus aja kita ajak, biarin deh. Serahin itu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ausani an aqulal haqqa, dan Rasulullah mewasiatkan akan diriku agar aku mengatakan yang benar, yang hak, walau ala nafsi, sekalipun atas diriku, wa in kana murran, sekalipun itu pahit kebenaran. Wa ausani, dan Rasulullah mewasiatkan akan diriku, kata Sayyidina Abi Dzar, an uktsira min la haula wala quwata illa billah. Rasulullah mewasiatkan kepada diriku agar aku memperbanyak, banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Fa innaha, maka sesungguhnya zikir la haula wala quwata illa billah itu, bacaan la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Bacaan itu merupakan gudang-gudang, merupakan simpenan-simpenan daripada gudang-gudangnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyakin tuh. Nanti kita akan banyak simpenan gudang-gudang. Orang kan kalau menyimpan uang, menyimpan emas, menyimpan sesuatu yang berharga, pasti di gudang, berangkas. Nah ini kalimat la haula wala quwata illa billah merupakan simpanan-simpanan gudang surga buat nanti kita peroleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, dengan adanya hal ini mudah-mudahan menambah semangat kita ya, di dalam menjalin tali silaturahmi, menambah semangat kita untuk ya, menjamu tamu tadi, ya, tamu apalagi saudara, teman, jamu. Ya, dengan adanya ini kembali tuh semangat kita ya, untuk menjalin silaturahmi, menjamu tamu, dan untuk tadi memperbanyak membaca zikir la haula wala quwata illa billah.